Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan membahas tentang surat wal asri, karena di dalam surat itu banyak mengandung beberapa nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu ada di dalam kerugian. Ai uqsimu bid-dahri wa zaman, artinya aku bersumpah, kata Allah, bid-dahri, dengan masa, wa zamani, dan zaman, lima fihi min asnafil gharaib wal ajaib, karena di dalam masa atau zaman itu tergantung beberapa macam keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan, wal ibari wal idati, dan juga mengandung beberapa nasihat-nasihat dan ibrah bagi kita. Ala annal insana fi husni, bahwa sesungguhnya manusia itu selalu berada di dalam kerugian. Li'annahu yufaddilul ajila alal ajila, karena sesungguhnya manusia itu lebih mengutamakan terhadap sesuatu yang instan daripada sesuatu yang masih dijanjikan. Manusia itu mengutamakan dunia daripada akhirat. Manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Wa taglibu alaihil ahwa wassahawat, dan manusia itu dikuasai oleh beberapa keinginan-keinginan. Karena itulah maka kerugian-kerugian itu akan tercipta dengan adanya manusia itu selalu ingin memenuhi keinginan-keinginannya, sehingga dia lebih memilih apa yang bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dari beberapa hiasan-hiasan duniawi. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, al-asru huwa ad-dahr. Asar itu adalah masa. Dahr itu ada yang memberi makna setahun, ya, masa. Aksama ta'ala bihi listimalihi ala asnafil ajaibi. Allah bersumpah dengan al-asr tadi, dengan masa, karena mengandung beberapa keajaiban menurut Ibnu Abbas. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah berkata, al-asr huwa akhiru sa'atin nahar. Asar adalah akhir waktu siang, yaitu menjelang maghrib atau menjelang masuknya malam. Aksama bihi kama aksama bituha lima fihi ma min dalailil qudratil bahirah. Allah bersumpah dengan asar tadi karena sebagaimana Allah
bersumpah dengan ad-duha karena di waktu asar dan di waktu duha itu menyimpan beberapa petunjuk kekuasaan Allah, menyimpan beberapa keajaiban-keajaiban sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, kalau waktu duha, maka mayoritas manusia itu lupa dengan Sang Pencipta karena mereka sibuk dengan duniawi. Ketika waktu asar, kebanyakan manusia itu lelah, selesai beraktivitas, lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dua waktu itu ada waktu mustajab. Ketika manusia melakukan sholat duha di waktu duha, maka doanya akan didengar oleh Allah. Ketika manusia melakukan doa di waktu asar menjelang maghrib, maka doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara sedikit keajaiban yang ada di dalam dua waktu. Walidatil balighah, dan juga terdapat nasihat yang mumpuni. Kenapa disebut nasihat? Karena ternyata setelah waktu itu sampai pada waktu asar, dan ketika kita total dalam kehidupan kita di siang hari, maka pada waktu itu kita akan menjumpai ternyata apa yang kita lakukan lebih banyak dosa daripada pahala. Yang kedua, di waktu asar itu umur kita sudah jelas berkurang karena waktu-waktu sebelumnya dalam satu hari itu tidak akan pernah kembali lagi. Wa inna ma'aksama ta'ala bizaman li'annahu ra'su umril insan. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan zaman karena disitulah pokok daripada umur manusia. Fakullu lahdatin tamdi fa innaha min umrika. Maka setiap sekejap yang lewat itu adalah umur manusia. Satu saat yang terlewat, maka disitulah umur kita telah lewat pula. Wa nafsin min ajalik, dan sebuah kekurangan, pengurangan daripada ajal. Artinya ketika di waktu itu, maka umur kita sudah terlewatkan beberapa saat. Karena itulah maka Allah bersumpah dengan melalui waktu, karena waktu itu menyimpan misteri yang sangat istimewa, sehingga barang siapa yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik, maka itulah tanda orang yang akan sukses di kemudian hari. Yang pernah dicontohkan oleh beberapa ulama di zaman dahulu. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi waktu 24 jam itu menjadi 3. Jadi 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ilmu, dan 8 jam untuk beribadah. Maka waktu 24 jam yang dilewati oleh beliau selalu bermakna bagi umur beliau. Karena itulah maka betapa pentingnya waktu itu, betapa misterinya waktu itu, sehingga waktu itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala al-qail, sebagaimana yang seorang syair mengatakan, inna lanafrahu bil ayyamin at-tawha. Sesungguhnya kami itu sangat gembira karena kami mampu memutus waktu.
artinya mampu memutus waktu itu, mampu menggunakan waktu dengan sesuatu yang berguna bagi dia, berguna di masa itu, berguna di masa yang akan datang, juga berguna bagi keluarga dan lingkungannya. Wa kullu yaumin madha naksul minal ajal, dan setiap hari yang lewat itu adalah sebuah pengurangan daripada masa umur. Waktu terlewatkan, maka berarti umur telah terkurang. Dari situlah ketika kita benar-benar sadar dengan pentingnya waktu, maka kita akan selalu berhati-hati di dalam memanfaatkan waktu, dan kita tidak mau merugi dengan lewatnya waktu yang sia-sia. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, aqsamallahu azza wa jalla bil asr wa wa'addah lima fihi minat tanbih bitasarrufil ahwal wa tabadduliyah. Imam Qurtubi berkata, Allah bersumpah dengan asar, artinya dengan waktu atau masa, karena memang di dalamnya terdapat beberapa peringatan-peringatan, beberapa motivasi-motivasi, dengan bergantinya beberapa keadaan, bergantinya beberapa masa, maka di sana menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pergantian masa, maka berganti pula apa yang ada di dalamnya. Wa ma fiha minad dalalati 'ala syani, dan juga di dalam waktu itu ada petunjuk terhadap Sang Pencipta. Kalau waktu yang ada itu aja kita tidak bisa memahami secara sempurna, maka bagaimana dengan Sang Pencipta waktu itu? Maka betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan waktu sedemikian rupa. Wa qila huwa qasamun bi salatil asri li'annaha afdhalus shalah. Menurut salah satu pendapat bahwa wal asri itu adalah Allah bersumpah dengan salat asar, karena memang salat asar itu disebut salat yang paling utama. Ada sebuah riwayat ketika Nabi Sulaiman pernah menghitung kudanya yang berjumlah 1000, sehingga waktu itu Nabi Sulaiman asik dengan menghitung kuda yang berjumlah 1000 sampai dia melalai, tidak menggunakan waktu asar di kala itu, sehingga kuda yang jumlah 1000 yang membuat dia lalai dalam waktu asar, dia sembelih semua, dia sedekahkan semua, dan dia sadar bahwa kuda 1000 itu masih belum bisa mengimbangi keutamaan waktu asar yang telah dia lalaikan. Itulah mungkin beberapa rahasia daripada waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali di dalam surat-surat yang ada di Al-Quran, bukan hanya waktu asar, tapi waktu fajar, waktu subuh, malam hari, siang hari, waktu duha, dan matahari, bulan, dan lain sebagainya. Semuanya itu dijadikan sumpah oleh Allah sebagai bukti bahwa tidak ada yang mampu menciptakan semua itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini maka kita akan sadar bahwa betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah. Berarti kita yang membutuhkan Allah, kita yang membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang selalu membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk ayat berikutnya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, akan kita bahas di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi